kita kepada Allah, berjalan menuju kepadanya dengan membawa dua hal. Kalau tidak khair, kebaikan, berarti ya keburukan. Tsumma tulaqi Allah yaumal qiyamah. Lantas di hari kiamat kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita jelaskan, setiap orang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya ketika di dunia. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalnya. Dan setiap mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di padang mahsyar ataupun di surganya kelak. Fala ta'damu minhu jazaan bil fadli awil adli. Maka tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala balasan. Setiap kita, masing-masing kita akan diberikan balasan. Bil fadli, baik itu dengan balasan kebaikan berupa anugerah-anugerah darinya ataupun dengan keadilan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berporos pada dua hal ini, al-fadl wal adl. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun keadilan. Anugerah kebaikan Allah berikan sebagai balasan bagi orang-orang yang berbakti kepadanya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadilan Allah berikan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, bermaksiat kepadanya. Bil fadli in kunta sa'idan. Allah akan berikan balasan dengan kebaikan, dengan anugerah jika engkau termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia. Wabil uqubati in kunta syaqiyan. Sebaliknya Allah akan berikan balasan dengan uqubah, hukuman, jika engkau adalah orang yang celaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita melihat apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan kita. Hendaknya kita melihat, masing-masing kita melihat, ngecek apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan kita. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 7 dan 8 serta 9, firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan atau dari arah kanan, maka orang yang semacam ini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab. Dia akan dihitung amalannya, dimintai pertanggungjawaban dengan pertanggungjawaban yang yasir, yang mudah, yang gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya. Dia akan kembali kepada golongannya, kepada kaumnya masrura, dalam keadaan bahagia. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, walihada dzakara tafsilal jaza. Karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, wahai manusia sekalian, kalian ini sejatinya sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan berjumpa dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan perincian balasan yang akan diperoleh masing-masing orang. Walihada dzakara tafsila al-jaza. Karenanya Allah sebutkan perincian balasan bagi mereka. Allah berfirman, fa amma man
utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan atau dari arah kanannya, wahum ahlus sa'adah, dan mereka ini adalah ahlus sa'adah, orang-orang yang akan digolongkan dalam golongan orang yang bahagia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka ini akan dihisab dengan hisab yang mudah. Pertanggungjawabannya mudah. Wawal ardu al yasiru 'ala Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah catatan amalnya hanya sekedar diperlihatkan dengan sepintas saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqarriruhu Allahu bi dzunubihi. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang ini mengakui dosa-dosanya. Siapa tadi? Orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan atau dari arah kanan. Maka catatan amal tersebut akan dicek, akan dikoreksi dengan mudah. Hanya diperlihatkan saja. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya mengakui dosa-dosanya. Jadikan orang tersebut mengakui dosa-dosanya. Hatta idza dhannal 'abdu annahu qad halaka. Hingga pada titik di mana hamba tersebut dia telah yakin bahwa dia akan binasa. Dia yakin akan binasa. Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, engkau telah melakukan hal ini, engkau telah melakukan hal itu, di waktu ini, di kala itu, dan seterusnya. Maka hamba tersebut, dia mengakuinya. Benar ya Allah. Benar ya Allah, saya melakukannya. Benar ya Allah, itu dosa yang saya lakukan. Sehingga dia yakin. Dhanna annahu qad halaka. Dia yakin akan binasa. Qala Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana asturuha lakal yaum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosamu ini ketika di dunia. Maka aku ampuni, maka aku berikan pengampunan untukmu pada hari ini, pada hari kiamat. Siapa ini tadi? Orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan atau dari arah kanan. Apakah orang tersebut tidak pernah melakukan dosa? Tidak. Pernah dia melakukan dosa. Namun dia termasuk orang yang akan berbahagia. Kebaikannya melebihi keburukannya. Sehingga dia diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian dihisab dengan cepat. Langsung disuruh ngaku dosamu ini, dosamu itu. Dia mengakuinya. Kemudian Allah berfirman, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi dosamu tersebut ketika di dunia. Gak ada yang tahu. Hanya aku yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa ana asturuha lakal yaum. Dan sekarang aku tutupi untuk dirimu. Maksudnya adalah aku ampuni dosa tersebut untuk dirimu. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Pasti sahih napa mboten? Pasti. Bukhari Muslim kalau mereka berdua bersepakat meriwayatkan satu hadis yang sama, maka diistilahkan dengan napa? Muttafaqun alaih. Disepakati atas kesahihannya. Dan hadis tersebut adalah hadis yang paling sahih menurut para ulama.
Kemudian level yang berikutnya, ya ini mimbab faidah untuk wawasan. Level berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, namun Imam Muslim tidak ikut meriwayatkannya. Kemudian level yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, namun Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Kemudian setelahnya, ya ada hadis-hadis yang ditulis oleh ashabus sunan arba'ah. Ya, sunan itu jamak dari sunnah. Kitab-kitab yang ditulis di dalamnya sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang dijadikan patokan oleh kaum muslimin atau oleh ulamanya kaum muslimin ada 4. Yaitu yang pertama Abu Dawud, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau memiliki istilah-istilah tersendiri. Kalau Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kemudian kalau Bukhari Muslim dan salah satu ashabus sunan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rawahu salasah dan seterusnya. Ini pembahasan ilmu hadis. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Bukhari rahimahullah dalam bukunya Sahih Bukhari beliau memberikan judul yang berisi hadis ini dengan judul Babu Satril Mu'mini ala Nafsihi. Bab yang berkaitan, bab tentang seorang mukmin yang menutupi dosanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, kemudian kita digoda oleh syaitan, kemudian kita terjatuh dalam dosa, maka hendaknya kita tutupi dosa itu. Jangan kita umbar, jangan kita pamerkan. Wal iyadzu billah, jangan kita bangga dengan dosa tersebut. Jika seorang muslim terjatuh dalam dosa, dalam maksiat, hendaknya dia menutupinya. Janganlah dia ceritakan, janganlah dia banggakan, apalagi sampai dia pamerkan. Setelah membawakan judul ini, Imam Bukhari membawakan 2 hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Semua umatku akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahir. Mujahir niku napa? Mujahir itu adalah orang yang pamer dosa. Orang yang pamer dosa. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Thumma yusbihu wa qad satarahullah. Fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Dan di antara bentuk orang yang pamer dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Kemudian dia di pagi hari, kemudian di pagi hari dia mengatakan, wahai fulan, semalam saya melakukan dosa ini. Pamer dosa. Maka orang yang semacam ini, dia mendapatkan ancaman tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita berusaha menutupi dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Pertanyaannya, lalu apakah yang demikian itu menjadi hujah bagi kita? Berarti kita boleh dong ngelakuin dosa, yang penting umpetan. Yang penting tidak terang-terangan. Bukan demikian. Maksudnya kalau memang kita pernah terjatuh dalam dosa, kita tutupi, jangan kita pamerkan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok terus-terusan yang penting ora konangan, bukan.
Bukan maknanya demikian ya. Maknanya bukan demikian. Hadis yang kedua yang beliau bawakan adalah hadis yang kita baca, dan lengkapnya atau versi lengkapnya seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa?" Apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan dengan suara yang lirih? Qala, kata Abdullah bin Umar, "Yadnu ahadukum min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi." Salah seorang di antara kalian nanti pasti akan maju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadnu itu artinya mendekat. Akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan maju. Masing-masing dari kita akan menghadap kepada Allah satu persatu. Kemudian Allah berikan tutup pada dirinya. Allah berikan tutupnya, Allah berikan penutup dari dosanya. Fayaqulu amilta kadza wa kadza. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, engkau telah melakukan ini dan itu. Fayaqulu na'am, maka orang tersebut ngaku, iya, benar ya Allah, saya dulu melakukan hal tersebut, melakukan dosa tersebut. Fayaqulu wa yaqulu amilta kadza wa kadza. Allah mengulanginya. Allah menjadikan orang tersebut ngaku lagi. Allah sebutkan dosa-dosanya. Maka orang tersebut mengakui lagi. Fayaqulu na'am. Fayuqarriruhu thumma yaqul. Orang tersebut mengakui semua dosa yang pernah dia lakukan, dia akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, "Inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya ketika di dunia aku tutupi dosamu tersebut, dan sesungguhnya hari ini aku ampuni dosamu tersebut. Karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, siapa saja di antara kita yang pernah melakukan dosa, ditutupi. Jangan dipamerkan. Jangan dibangga-banggakan, ditutupi. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menutupinya di dunia dan mengampuninya di akhirat. Semua amalan kita Bapak Ibu itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Maka kita memohon kepadanya supaya Allah menutupi amalan-amalan buruk kita, baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat kelak. Wa yanqalibu ila ahlihi fil jannati masrura. Setelah itu, orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan kembali kepada ahlinya, kembali kepada keluarganya, kepada kelompoknya, fil jannah, di surga, masrura, dalam keadaan senang, li'annahu qad naja minal azabi wa faza bis sawabi. Kenapa demikian? Karena dia telah selamat dari azab dan dia telah menang dengan membawa pahala. Kita ulangi urutannya. Golongan yang pertama, orang-orang yang akan diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian dia akan maju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyai dirinya, Allah bertanya kepada dirinya tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ternyata Allah tutupi ketika di dunia, kemudian Allah ampuni ketika di akhirat. Kemudian akhirnya dia masuk surga. Kembali kepada golongan kaum mukminin dalam keadaan bahagia. Ini ayat yang ke-7 hingga 9. Adapun ayat setelahnya, ayat 10 hingga 15, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri
fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang diberikan catatan amalnya wara'a dhahrihi, dari arah belakangnya, dari arah punggung. Ada dua versi dalam hal ini, Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan masing-masing disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Versi yang pertama, dia mendapatkan kitab catatan amal dari arah belakang. Wara'a dhahri, dari wara itu belakang, dhahr itu punggung, berarti dari arah belakang punggungnya. Versi yang kedua, dia mendapatkan kitab catatan amal tersebut dengan tangan kiri. Kalau kita boleh membayangkan, ya kurang lebih semacam ini, dengan tangan kiri dan dari belakang. Bagaimana nasib orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kiri dan dari arah belakang? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yad'u subura. Orang yang semacam ini dia akan berteriak, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sa'ir, neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dahulu dia di tengah-tengah keluarganya, dia di tengah-tengah golongannya, masrura, dia senantiasa bergembira. Ketika di dunia, orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri dan dengan dari arah belakang, selama di dunia dia senantiasa senang. Artinya apa? Bukan senang-senang yang diperbolehkan, bukan. Dia senang dengan kekafirannya, senang menertawakan kaum muslimin. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ini yang jadi masalah. Berarti senang-senang yang dia lakukan di dunia tersebut didasari di atas kekufuran. Kenapa? Mereka menikmati dunia, bersenang-senang, tertawa, terbahak-bahak, menghalalkan apa saja yang mereka inginkan, didasari tanpa keimanan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada hari pembalasan. Yang penting hidup di dunia senang-senang, dipuaskan, sakpol-poli, tanpa sama sekali pernah meyakini adanya hari pembalasan. Innahu dhanna allai yahur. Sesungguhnya ketika di dunia mereka bersenang-senang sembari menyangka bahwasanya dia tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, tidak yang sebagaimana kalian sangka. Kalian senang-senang di dunia, kalian menghalalkan apa saja yang kalian inginkan, kemudian kalian tidak akan dibangkitkan, tidak akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang kalian sangka itu. Inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan Rabb kalian, Rabbnya senantiasa mengawasi, senantiasa melihat. Ini dugaan orang-orang kafir. Mereka puas-puaskan di dunia ini tanpa meyakini adanya hari pembalasan. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Sehingga apa saja yang mereka inginkan akan mereka halalkan, akan mereka raih.
Karena menurut mereka ya kehidupan ini ya hanya kehidupan dunia saja. Tidak ada kehidupan akhirat. Orang kalau sudah mati ya sudah. Atau selain keyakinan tersebut, orang kalau sudah mati nanti akan reinkarnasi, akan dihidupkan kembali. Ini tentunya semuanya adalah keyakinan yang salah. Keyakinan bahwasanya tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari arah belakang punggungnya, ai shimalihi min wara'i dhahrihi. Kata beliau, yaitu bishimalihi, dengan tangan kirinya, min wara'i dhahrihi, dari arah belakang. Bagaimana nasib golongan yang kedua ini? Fasaufa yad'u thubura. Orang yang semacam ini dia akan berteriak, celakalah diriku, minal khizyi wal fadihah. Kenapa dia berteriak demikian? Karena dia akan merasakan kehinaan dan dipermalukan. Dia berteriak disebabkan kehinaan yang ada di hadapannya. Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkan azabnya. Wa ma yajidu fi kitabihi minal a'malil lati qaddamaha wa lam yatub minha. Dan dia berteriak, celakalah diriku, binasalah diriku, disebabkan apa yang dia jumpai dalam kitab catatan amalnya, berupa amalan-amalan yang telah dia lakukan. Amalan-amalan buruk. Selama di dunia dia melakukannya, walam yatub minha. Dan dia tidak pernah bertaubat dari amalan buruk tersebut. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Selama di dunia adanya senang-senang, happy terus. Tidak pernah memikirkan masa depan yang abadi. Tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat yang akan kekal abadi. Senang-senang, semuanya dinikmati. Yang haram pun dinikmati, kemudian tidak pernah bertaubat. Tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan untuk dihisab, dia berteriak, "Duh, ciloko aku. Celaka diriku, binasa diriku." Kenapa? Karena dia sadar ternyata hari hisab, hari kebangkitan, untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban itu ada. Celaka diriku karena telah melakukan, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang pertama tertuju kepada orang-orang kafir. Namun tidak menutup kemungkinan kaum muslimin pun bisa masuk dalam golongan yang kedua ini. Diberikan kitab catatan amal dengan tangan kiri dan dari arah belakang. Masa orang Islam masuk neraka? Pertanyaannya kan seperti itu. Kita jawab iya. Kalau memang dia melakukan dosa dan ternyata ketika dihisab, ketika ditimbang amalannya, amalan buruknya lebih berat, lebih banyak. Mau tidak mau dia akan diazab terlebih dahulu. Dia akan disucikan. Dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan neraka, dibersihkan terlebih dahulu. Bahkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terakhir yang masuk ke dalam surga adalah manusia yang diazab sampai jadi arang. Kemudian dituangkan atasnya air dari sungai kehidupan. Kemudian dia menjadi hidup, baru masuk ke dalam surga. Apakah dia seorang muslim? Apakah dia seorang mukmin? Jawabannya adalah iya. Karena yang berhak masuk surga hanyalah seorang mukmin. Lah kok seorang mukmin dia diazab?
Jawabannya adalah iya. Karena seorang mukmin bisa terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Bahkan seorang mukmin bisa terjatuh dalam dosa besar. Dia memiliki keimanan, namun ketika dia melakukan dosa besar tersebut, keimanannya lagi jeblok, lagi down. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang mukmin dia bisa melakukan kesalahan atau dosa. Dan ketika dia melakukan kesalahan atau dosa, dia tidak dianggap keluar dari Islam. Selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Meyakini bahwasanya dosa tersebut tidak masalah diterjang. Selama dia meyakini ini adalah dosa. Dia terjatuh dalam dosa tersebut karena hawa nafsunya. Gak bisa ngempet. Maka dia adalah seorang mukmin yang imannya sedang down, sedang turun. Bagaimana urusannya di akhirat kelak? Urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab ini orang mukmin yang melakukan dosa ini. Bagaimana kalau dosanya adalah pembunuhan? Dia akan diazab. Bagaimana kalau seorang mukmin dia berzina? Dia akan diazab. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab. Wa in syaa'a ghafara lahu. Namun jika Allah berkehendak, Allah pun juga akan ampuni dia. Bebas dari azab tanpa syarat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Lain dengan keyakinannya orang-orang Khawarij. Bagaimana orang Khawarij keyakinannya? Kalau ada seorang muslim, dia memiliki keimanan, kemudian melakukan dosa besar, langsung. Karena dia melakukan dosa besar, langsung kafir. Kenapa? Karena menurut orang-orang Khawarij, keimanan itu adalah satu kesatuan. Kalau satu kesatuan ini jatuh, don, berarti ambles kabeh, bubar. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Sehingga kesimpulannya, ayat ini yang pertama tertuju kepada orang-orang kafir. Ayat ini tertuju kepada orang-orang kafir. Dan yang kedua tertuju kepada usatul mukminin, orang-orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan. Dan ternyata dosanya, keburukannya ketika ditimbang lebih berat daripada kebaikannya. Maka dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri dari arah belakang, kemudian dia mendapatkan hukuman untuk dibersihkan, barulah dia bisa masuk ke dalam surga. Fasaufa yad'u thubura, yang semacam ini akan berteriak, duhai celakalah diriku. Wallahu taala alamu bissawab.
Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jadi ayat ini tertuju yang pertama kepada orang-orang kafir dan yang kedua kepada usatul mukminin, kaum mukminin yang memiliki dosa, yang melakukan kemaksiatan. Kemudian kata Syekh, wa ma yajidu fi kitabihi minal a'malil lati qaddamaha wa lam yatub minha. Dia berteriak, celaka diriku karena dia menjumpai di dalam kitab tersebut terdapat amalan-amalan yang Allah catat dengan rapi berupa amalan keburukan yang dirinya dahulu di dunia pernah melakukannya dan belum sempat bertobat. Lam yatub minha, belum sempat bertobat dari amalan buruk tersebut. Karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan yang paling baik dari pelaku kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Jika kita menyadari kita banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya hendaknya kita bersegera bertaubat. Dan coba kita ingat-ingat apa saja dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita bertaubat dan kita komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Wa yasla sa'ira. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Neraka sa'ir. Ay tuhitu bihi as-sa'iru min kulli janib. Neraka sa'ir. Api yang bergejolak, menyala-nyala akan meliputi dirinya. Akan membungkus dirinya min kulli janib. Dari segala penjuru. Wa yuqallabu ala azabiha. Kemudian dia akan bergulung-gulung dalam azab tersebut. Dia akan kepanasan tentunya. Dia akan merasakan azab yang luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa dzalika li'annahu kana fi ahlihi masrura. Sebabnya karena dahulu ketika di dunia dia senantiasa masrur, bahagia, merasa happy dengan keluarganya, dengan kelompoknya. La yakhturul ba'tsu ala balihi. Au la yakhturul ba'tsa ala balihi. Sama sekali tidak pernah terbetik dalam benaknya adanya hari al-ba'ts, hari dibangkitkannya manusia. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan nasibnya di masa depan setelah kematian. Waqad asa'a, dan dia telah berbuat buruk. Kira-kira perbuatan buruk yang paling buruk napa? Kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia kufur, beribadah kepada selain Allah, memuja selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan makhluk yang sama seperti dirinya. Dia melakukan kesyirikan, dia kufur. Ketika diajak masuk Islam tidak mau. Ketika diajak untuk melakukan kebaikan yang didasari dengan keislaman tidak mau. Waqad asa'a, dia telah berbuat buruk. Wala yadhunnu annahu raji'un ila rabbih mauqufun baina yadayhi. Dia sama sekali tidak pernah meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Rabb-Nya. Sama sekali tidak pernah mengimani adanya hari pembalasan. Sama sekali tidak pernah mengimani bahwa dirinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah mengimani, tidak pernah meyakini bahwasanya dirinya akan mauqufun baina yadai. Dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini kata Allah Subhanahu wa taala, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sesungguhnya Rabbmu terhadap dirimu maha melihat.
Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah mengetahui semuanya. Fala yahsunu ayatrukahu sudan. Maka bukanlah sesuatu yang baik Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang semacam ini disia-siakan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan kita. Allah kasih kita rezeki. Allah ciptakan kita. Allah tarbiyah kita. Allah rawat kita, Allah kasih kita rezeki. Dan Allah kasih seorang rasul yang membawa risalah darinya. Memikul beratnya risalah. Dan risalah tersebut sampai kepada kita. Allah tidak menciptakan kita dengan kesia-siaan. Tidak. Allah kasih rizki, Allah kasih aturan hidup. La yahsunu ayatrukahu sudan. La yu'maru wa la yunha. Bukanlah perkara yang baik Allah biarkan mereka tanpa aturan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, wala yusabu wala yu'aqab. Dan yang lebih dari itu semua, tidak ada pahala dan tidak ada hukuman. Sehingga apa yang mereka sangka tersebut merupakan sesuatu yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sanggahan. Allah memberikan bantahan. Bahkan sebagian kaum mukminin atau sebagian kaum muslimin ketika melakukan dosa dia tidak sadar bahwasanya dosa tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia sadar, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, wahai orang yang melakukan maksiat, sesungguhnya Rabbmu itu melihat dan kamu akan dibangkitkan, kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu, semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita dari yaitu kekufuran, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.